Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Pemerhati Duniana. Topik kita kali ini adalah tentang manfaat membaca. Kita tahu membaca akan memberikan suatu kontribusi yang luar biasa dalam pengembangan pribadi seorang manusia, termasuk insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Paling tidak ada 5 manfaat dari membaca. Yang pertama adalah dengan membaca akan meningkatkan atau akan mengasah otak kita. Kenapa demikian? Karena pada saat membaca terjadi proses mengingat hal-hal yang spesifik khusus atau hal-hal yang rinci, detail. Hal-hal yang khusus biasanya terkait dengan apa itu, di mana, kapan, siapa. Ya. Kemudian hal yang rinci biasanya menjawab pertanyaan dari how, bagaimana, dan why, mengapa. Lalu di dalam membaca masih terkait dengan mengasah otak, berpikir, yaitu ada taraf berpikir yang lebih tinggi, menyimpulkan. Misalnya, pada saat dia membaca, maka dia akan mencoba menyimpulkan topik, ya, isi dari bacaan itu, yaitu dengan cara kalau itu teksnya panjang, dia akan memahami isi dari paragraf per paragraf, kemudian dia simpulkan. Manfaat yang kedua dari membaca adalah meningkatkan pengetahuan. Dari berbagai ragam bacaan, maka si pembaca akan menerima, akan mendapatkan informasi. Nah, ini sangat efektif untuk kehidupannya. Dia akan bisa bergaul dengan siapa saja, akan nyambung pembicaraan, karena dia memiliki pengetahuan yang begitu luas. Oke. Jadi yang pertama tadi manfaatnya adalah mengasah otak, yang kedua meningkatkan pengetahuan. Lalu yang ketiga meningkatkan literasi. Sebagaimana kita ketahui, literasi terkait dengan membaca dan menulis. Pada saat membaca, dia akan menambahkan memori otaknya tentang kosakata. Semakin banyak dia baca, semakin banyak kosakata yang dia miliki. Bukan hanya kosakata yang akan dia peroleh, keterkaitannya dengan kebahasaan, tetapi juga apa yang dinamakan tentang struktur teks. Bagaimana penulis mengorganisasi paragraf menjadi suatu teks. Yang biasanya mulai dari introductory paragraph, ya, paragraf pembuka, kemudian body, ya, kemudian conclusion, kesimpulan. Oke. Dan juga pada saat membaca dia akan apa yang disebut mendapatkan cohesive devices, ya, piranti menyambungkan antara kalimat per kalimat dan antara paragraf ke paragraf. Nah, pengetahuan tentang kosakata, tentang struktur teks, tentang cohesive devices berguna pada saat dia akan menulis, ya. Dia akan menulis dengan sistematis, dengan runtut, ya, gitu ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatkan apa yang disebut self motivation, motivasi diri. Ini terjadi ketika dia, si pembaca, membaca buku atau kisah tentang orang sukses, from zero to hero, dari yang bukan siapa-siapa menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, masyarakat, dan mungkin bagi bangsanya. Karena dia berhasil, apakah berhasil dalam dunia pendidikan atau dalam dunia usaha. Dan biasanya
orang yang sukses, orang yang berhasil memiliki kepribadian yang dilandasi dengan kejujuran, ya, keuletan, tahan banting, loyalitas, ya, dan prinsip-prinsip kebaikan lainnya. Lalu manfaat yang kelima adalah apa yang disebut dengan meningkatkan empati, ya. Buku yang membahas tentang filantropi, ya, kedermawanan yang dilakukan oleh orang kaya, konglomerat begitu, yang membantu orang lain, ya. Contoh banyak sekali, ya. Misalnya ada konglomerat yang setiap hari Jumat Berkah menjual nasi kuning dengan harga yang sangat murah dari biasanya untuk masyarakat yang termarginalkan, ya. Demikian Kid Lovers, pembahasan kita tentang manfaat membaca. Apa itu tadi? Yang pertama adalah mengasah otak, lalu yang kedua meningkatkan pengetahuan, yang ketiga meningkatkan literasi, yang keempat meningkatkan self motivation, lalu yang kelima meningkatkan empati. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. If so, just share to your friends, neighbors, or colleagues. Thank you for watching and subscribing. Tetap semangat, ceria, dan bahagia.